Bu Dwi Karyani. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pembimbing dan seluruh peserta serta dewan juri yang saya hormati. Suara saya bisa didengar dengan baik, Pak Ari, monitor Pak Ari. Bisa, Pak. Alhamdulillah, Pak. Dengar jelas. Siap, Pak Ari? Bisa, Pak Umar. Oke, siap. Oke. Saya cek dulu untuk panitianya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang sengaja kita lakukan untuk meeting yang mungkin di sesi awal kemarin belum kita sampaikan. Setelah kita kemarin coba koordinasi bersama dengan Dewan Juri dan melihat perkembangan untuk pantauan pertanyaan-pertanyaan dari peserta, maka kita panitia merasa perlu untuk melakukan sosialisasi, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan peserta dan untuk satu kegiatan yang memang harus diikuti oleh seluruh peserta, yaitu melakukan review tentang kegiatan progres laporan dari peserta selama setiap pekan. Nah, sebelum masuk ke banyak hal yang harus kita diskusikan pada kesempatan siang jelang sore hari ini, maka pertama kita awali dengan berdoa bersama-sama, semoga koordinasi dan sosialisasi pada kesempatan sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Coba saya monitor dulu. Monitor Pak Amin. Monitor Pak Amin. Bu Dwi Karyani. Iya, Pak. Masuk. Oke. Mas Faris belum ada ya, Mas Amin? Belum, Pak. Belum terlihat. Oke, ya. Bu Dwi Karyani, monitor Bu Dwi Karyani. Oke, enggak apa-apa. Kita mulai aja ya Pak Amin. Bapak Ibu sekalian, pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu secara virtual dengan seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing serta dewan juri dan panitia. Ada beberapa informasi yang ingin kita sampaikan kepada seluruh peserta utamanya. Yang pertama adalah tentang hasil koordinasi kita kemarin yang kita laksanakan antara Dewan Juri dengan segenap panitia LKS tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yang pada intinya bahwa kita merasa perlu kepada seluruh peserta untuk melakukan review tentang progress report LKS Digital Marketing tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh peserta. Jadi progress report, setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan kegiatan LKS ini, utamanya untuk kegiatan penjualan setiap pekan, satu kali, jadi per pekannya. Jadi per pekannya akan dihitung kapan gitu. Itu perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta utamanya bahwa setiap pekan artinya setiap hari Sabtu, maka setiap peserta diwajibkan untuk membuat progres laporan di Google Classroom yang disediakan oleh panitia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain progres laporan, pada hari Minggu besok kita akan berikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan paparan secara lisan satu persatu kepada semua peserta. Durasi waktunya untuk satu peserta kurang lebih 5 menit, menyampaikan tentang progress report untuk laporan penjualan
selama pekan pertama. Nah, apa yang perlu dilaporkan oleh peserta? Yang pertama adalah apa yang sudah dikerjakan selama 1 minggu terakhir untuk pekan yang pertama. Kemudian eh, apa yang sudah bisa didapatkan ketika selama penjualan dalam 1 pekan itu, dan yang terakhir adalah kendala-kendala apa yang dihadapi, yang ditemui ketika konsumen melakukan kegiatan penjualan. Nah, itu 3 poin yang harus disampaikan oleh setiap peserta. Nanti penyampaian paparan itu bisa dilakukan secara lisan atau menggunakan PowerPoint, dipersilahkan. Jadi ini tujuannya adalah panitia ingin bisa melihat seberapa besar yang sudah dilakukan oleh peserta untuk mengoptimalkan kegiatan penjualan. Kemudian yang kedua, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh peserta ketika melakukan penjualan, termasuk ketika melakukan transaksi. Karena beberapa pertanyaan yang muncul di grup yang disampaikan oleh peserta, utamanya tentang penggunaan aplikasi fintech link aja, yang mana beberapa peserta ternyata ada yang mengalami kendala belum punya KTP, kemudian pertanyaan seputar apakah transaksi itu harus dilakukan oleh konsumen yang memang sudah memiliki aplikasi link aja juga gitu. Nah, itu seputar pertanyaan-pertanyaan awal yang muncul dan yang kita temui ketika berdiskusi dengan seluruh peserta. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sudah kita jawab di forum grup dan sudah disepakati juga oleh Dewan Juri, bahwa yang pertama, kegiatan transaksi bisa dilakukan oleh konsumen siapa saja, namun jika terkendala konsumen yang tidak memiliki aplikasi link aja, maka kegiatan transaksi, pembayaran transaksi bisa dilakukan melalui transfer melalui bank atau melalui minimarket atau Indomart atau Alfamart. Bisa saja seperti itu. Bentuknya berarti isi menambahkan saldo yang ada di aplikasi fintech link aja. Nah, jadi tidak ada masalah jika terjadi transaksi, maka pembayaran bisa dilakukan menggunakan transfer atau pembayaran menggunakan pembayaran melalui minimarket, Alfamart ataupun Indomart ataupun yang lainnya. Jadi itu yang seputar pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua seputar tentang bagaimana jika peserta belum memiliki KTP. Maka kita izinkan, panitia sudah mengizinkan jika menggunakan KTP-nya dari pembimbing masing-masing. Yang pasti bahwa dokumen-dokumen pendukung terjadinya transaksi itu tolong untuk bisa disimpan dan menjadi sesuatu yang mungkin bisa dikomunikasikan saat peserta melakukan review report per pekan. Nah, ini gambaran yang bisa kami sampaikan utamanya kepada seluruh peserta kaitannya dengan report peserta kepada panitia dan kepada Dewan Juri untuk setiap pekannya. Nah, jadwal untuk report setiap pekannya nanti kami kirim di grup peserta. Jam berapa akan dimulai, bagaimana teknisnya akan kita sampaikan. Itu demikian untuk yang informasi awal yang kaitannya dengan laporan setiap pekannya. Monggo kami persilakan, kami buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing masing-masing. Silakan. Untuk kami ingin dengar aja dulu, barangkali ada kendala ketika melakukan transaksi dengan konsumen, karena beberapa peserta udah melakukan transaksi dengan konsumen untuk penjualan produk masing-masing. Kami persilakan, kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu guru pembimbing dan peserta utamanya tentang kegiatan review report untuk setiap pekannya. Silakan Bapak Ibu dan peserta. Apakah informasi yang kami sampaikan sudah bisa diterima?
oleh dan bisa dipahami oleh seluruh peserta? Kami mau coba Pak Umar, monggo Pak Suryo. mungkin kalau dibuatkan ada juknisnya tersendiri, pegangannya untuk LKS digital marketing ini, bisa enggak dari panitia? Untuk yang Juknis pelaksanaannya. untuk teknis juknisnya sebenarnya udah ada digabung dengan petunjuk teknis yang ada dari kemarin. Cuman kemarin Mas Waris dan seluruh dewan juri dan panitia kita diskusi sebentar pembahasan tentang laporan per pekan ini, Pak. Jadi itu yang menjadi bahan materi untuk diskusi pada kesempatan siang dan sore hari ini. Nah, nanti mungkin hasil dari diskusi pada siang dan sore hari ini akan kita sampaikan secara tertulis juga di grup kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing. Begitu Pak Suryo ya. Oke, makasih Pak Umar. Ya, sama-sama Pak Suryo. Mungkin dari peserta ada yang mau disampaikan? Saya mau coba cek Mbak Nur Afidah. Monitor Mbak Nur. Iya, hadir Pak. Oke, saya mau coba cek sedikit Mbak tentang penjelasan tadi. Apakah bisa dipahami bahwa setiap peserta punya kewajiban untuk menyampaikan progres laporannya setiap pekan. Per pekannya berarti dihitung terakhir pekannya adalah karena kita mulai di hari Minggu, maka setiap pekannya kita akhiri di hari Sabtu. Jadi yang disampaikan oleh peserta adalah progres laporan tentang apa yang dikerjakan mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu berikutnya. Kemudian berapa banyak transaksi yang bisa dilakukan dan adalah kendala-kendala apa ketika melakukan penjualan dan ketika melakukan transaksi, termasuk upload bukti-bukti transaksi selama 1 pekan. Begitu Mbak, bisa dipahami Mbak? Iya Pak, bisa. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Mbak. Untuk transaksi pembayaran menggunakan aplikasi Fintech Link aja ada kendalakah Mbak? Untuk saat ini sudah teratasi Pak. Kemarin ada beberapa kendala, tetapi saat ini sudah dapat teratasi. Oke. Terima kasih Mbak. Udah upload dokumen bukti transaksi di Google Drive ya Mbak? Iya Pak, sudah upload. Oke, terima kasih. Nah, jadi aplikasi bukti transaksi berupa nota pembayaran oleh peserta sudah disediakan oleh panitia draft, yang mana peserta akan masuk ke draft menggunakan email yang sudah dibagikan oleh panitia. Selain itu, jadi bukti-bukti transaksi itu akan diupload oleh peserta maksimal 3 hari setelah terjadinya transaksi. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti-bukti pendukung silakan disimpan dan dipersiapkan oleh peserta, barangkali nanti bisa digunakan sebagai penguat ketika peserta melakukan presentasi di depan dewan juri, baik di akhir sesi LKS ini ataupun pada saat laporan setiap pekan seperti yang akan kita laksanakan besok di hari Minggu. Begitu Bapak Ibu dan seluruh peserta. Oke, saya mau coba kasih kesempatan ke peserta dengan email U001. Silakan Mbak. Atau Mas ini. Monggo kami persilahkan. Saya ingin dengar suaranya. Iya, kenapa Pak? Oke, mohon maaf dengan Mbak siapa ya Mbak? Andini. Mbak Andini, oke. Ketika melakukan penjualan, kemudian bertransaksi dan kegiatan LKS selama 1 pekan ini, sampai dengan hari Jumat ini, ada kendalakah Mbak? Waktu awal mungkin ada kendala kayak aplikasi link aja kan tidak semua orang dapat mengaksesnya. Mungkin belum paham tentang aplikasi tersebut. Namun untuk sekarang alhamdulillah sudah bisa terkendali. Ada beberapa konsumen yang mau dengan senang hati pakai link aja. Oke. Berarti sudah tidak ada masalah ya Mbak?
Insya Allah. Oke. Kemudian terima kasih sudah Iya, Pak. Sama-sama. merespon, tidak ada masalah. Kami mau Iya. coba ke peserta yang lain. Silahkan Bapak peserta, kami kasih kesempatan. Mungkin ini yang memang teknis di lapangan yang lebih tahu dan lebih paham dan mengalami sendiri adalah peserta. Maka saya ingin dengar suara dari peserta. Saya kasih kesempatan ke peserta. Ya, Pak, untuk ada pertanyaan ini, untuk transaksi jika konsumen menggunakan cash, berarti nanti top up aja. Betul, Mbak? Sudah terjawab. Kemudian saya ingin dengar Mbak Syafira Anindya. Mbak Syafira, monitor Mbak Syafira. Iya, Pak. Oke. Untuk pelaksanaan penjualan produk, Mbak Syafira ada kendala termasuk transaksinya, Mbak? Untuk sejauh ini alhamdulillah belum, Pak. Komunikasi juga alhamdulillah lancar, promosi juga lancar. Untuk sekarang sedang ada pemesanan, cuma belum dilakukan transaksi karena emang dia konsumennya itu baru bertanya-tanya gambar yang cocok untuk ini. Dia minta saran juga, Pak. Oke. Nah, nih, terima kasih informasinya, Mbak. Jadi Iya, Bapak sama-sama, Ibu Pak. pembimbing sudah mendengar informasi dari peserta sendiri dan selama ini kendala-kendala di awal yang dikomunikasikan oleh seluruh peserta kepada panitia sudah terjawab di grup dan hari ini sudah kita konfirmasi langsung dengan seluruh peserta dan sepertinya sudah bisa teratasi kendala-kendala itu. Alhamdulillah, dan ini menjadi respon yang cukup bagus sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebuah pembelajaran yang sangat baik di mana kita bisa melihat dan mengamati sendiri apa yang dilakukan oleh peserta LKS hari ini, di mana peserta benar-benar melakukan penjualan, melakukan usaha-usaha untuk memaksimalkan promosi, membuat pengenalan produk kepada konsumen dan memberikan bernegosiasi dan meyakinkan kepada konsumen sampai mengarah kepada transaksi. Alhamdulillah beberapa peserta sudah closing dengan konsumen dan sudah mengirimkan bukti-bukti transaksi di drive yang sudah disediakan oleh panitia. Mungkin itu informasi awal yang kami sampaikan. Kalau sudah dari peserta, mungkin saya mau coba dekat informasi dari Bapak Ibu Guru Pembimbing. Monitor Bulis. Bulis Purwanti Ningsih, monitor Ibu. Oke, Pak, siap. Oke. Kita minta tanggapannya, Bulis, seputar tentang progress report yang rencananya akan kita buka pertama besok hari Minggu, Bulis. Dan mungkin Bulis sedikit bisa bercerita kendala yang dialami ketika mendampingi peserta di minggu-minggu awal. Dan mungkin sudah ada solusinya. Silakan, Bulis. Oke. Terima kasih Pak Umar atas waktu yang telah diberikannya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya. Kemarin sempat tak tanyakan di grup juga. Untuk kendala awal itu setelah sosialisasi teknis itu yang menggunakan link aja. Pertama awal saya masih bingung Pak, karena saya juga bukan pengguna link aja. Biasanya pakai yang sudah familiar. Ini baru. Jadi pembimbingnya baru belajar juga. Ya. Cara transaksi menggunakan link aja. Tidak mau menggunakan link aja karena mereka itu
Ini sepertinya sinyalnya kurang bagus ini. Bulis for one thing. Kadang dengar, kadang tidak. Oke. Terima kasih Bulis responnya. Semoga bisa segera menjadi lebih baik pembimbingannya. Oke. Saya mau coba pengen dengar dari yang lain. Saya pengen dengar dari suara Ibu Ponti. Monitor Bu Ponti. Ya Pak, siap. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, monggo. Kalau selama pembimbingan ini yang pasti kalau kami dari produk kami yang agak terhambat karena kondisi pandemi, karena yang kami jual kan seragam sekolah, sedangkan ini banyak yang belum masuk. Nah, kita masih dikendala di situ, kita sudah banyak usaha tapi belum juga gitu. Tapi kalau untuk pembayaran, ya untuk link aja, terus terang juga karena kami sekolahnya pinggiran Pak, jadi jarang yang menggunakan aplikasi tersebut, jadi kita menerima tunai lalu kita alihkan di top up ke via bank atau ke Alfamart seperti itu Pak. Oke. Yang penting setiap ada masalah nanti selalu ada solusinya ya Bu. Alhamdulillah sudah bisa ada solusinya seperti itu Pak. Oke, sip. Ya, terima kasih Bu Ponti. Ya, sama-sama Pak. Ya. Mas Dendi, monggo Mas Dendi. Satu lagi dari Mas Dendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dendi. Untuk kendalanya kurang lebih sama Pak, sama pembimbing yang lainnya. Beberapa konsumen itu menghendaki untuk melakukan pembayaran secara tunai Pak, tapi alhamdulillah sudah ada solusinya dengan melakukan top up Pak. Sama saya mau bertanya Pak. Iya, silakan Mas. Kalau misalnya produk yang dijual besok itu di atas 200.000 apakah diperbolehkan Pak? Soalnya di juknis itu saya baca hanya 100 sampai 200.000. Makasih Bapak. Iya. Untuk pertanyaan Mas Dendi, jadi kriteria untuk produk yang dijual kita sepakati semua dari awal, kisaran harganya tetap dari angka 100 sampai dengan 200.000. Begitu Mas Dendi, ya. Kita tidak ada perubahan untuk harga standar harga yang dijual oleh peserta LKS. Begitu Mas Satrio. Pak, matur suwun ya Pak. Ya, sama-sama Mas. Oke, alhamdulillah sudah cukup bagus. 3 perwakilan dari peserta LKS dan 3 perwakilan dari Bapak Ibu guru pembimbing sudah memberikan respon terhadap kegiatan LKS yang sudah berjalan kurang lebih selama 1 pekan ini. Dan kami informasikan sekali lagi, besok hari Minggu kita akan buka kesempatan yang pertama kali untuk kegiatan laporan dari masing-masing peserta, progress report-nya selama 1 pekan. Nanti progress report-nya tidak perlu pakai video, silakan live saja. Jadi kita kasih kesempatan kepada seluruh peserta, kita kasih kesempatan 5 menit untuk menyampaikan progress report untuk penjualan selama 1 pekan. Nah, ini ada pertanyaan Pak, izin bertanya kalau harga saat tahap 1, 2, 3 berbeda dengan tahap 1, tapi ini bagaimana? Tidak masalah, yang penting harganya masih pada kisaran 100 sampai dengan 200.000 rupiah. Itu. Jadi itu saya coba baca di kolom chat. Pertanyaan pertama, untuk transaksi jika konsumen menggunakan cash, apakah bisa nanti kita top up berarti? Oke, sudah terjawab. Oh, iya. Pak, untuk laporannya video dikirim atau secara langsung? Secara langsung. Nah, Pak, izin bertanya kalau harga setiap tahap 1, 2, dan 3 berbeda dengan tahap ini bagaimana gitu? Jawabannya tidak apa-apa, yang penting kisaran harganya tetap di angka 100.000 sampai 200.000 rupiah. Oke, berarti semua pertanyaan sudah terjawab. Ya, untuk sekali transaksi berarti harga produk kisaran
100 sampai 200.000 kah, Pak? Untuk setiap transaksi nominalnya tidak harus 100 sampai 200. Kalau misalnya ada konsumennya belinya 2 atau 3 macam produk, bisa jadi kalau misalnya harga satuannya mencapai 150 kan berarti kalau misalnya 3 produk berarti sampai 450.000 rupiah. Jadi yang kita sampaikan adalah harga satuan produknya, kalau di bandit misalnya, maka satu banditnya adalah kisaran 100 sampai 200.000 rupiah. Begitu, Mbak. Ya. Untuk setiap transaksi nominalnya tidak harus 100 sampai 200.000. Tergantung berapa banyaknya pesanan dari konsumen. Kalau harganya masing-masing 200.000, konsumennya beli 3 item, 3 macam produk, 3 produk, berarti 3 kali 200.000, berarti 600.000. Nah, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi di chat. Pak izin bertanya, kalau presentasi setiap akhir pekan secara live nanti pakai aplikasi Zoom, apakah bagaimana ya? Ya, betul. Nanti akan menggunakan aplikasi Zoom. Nanti Dewan Juri akan melihat presentasi dari setiap masing-masing peserta. Oke. Terima kasih sudah terjawab semua pertanyaan. Format laporannya sebagaimana, tidak ada format laporan baku. Nanti apa yang disampaikan secara garis besar nanti akan kita sampaikan melalui forum grup peserta. Gitu. Oke. Jadi intinya format laporannya yang pertama melaporkan tentang apa yang sudah dikerjakan. Yang kedua, melaporkan jumlah yang sudah didapatkan. Yang ketiga, melaporkan kendala-kendala yang dialami ketika melakukan transaksi mulai dari penawaran produk, kemudian bernegosiasi sampai dengan closing kepada termasuk transaksi penjualan pada saat closing. Nah, itu yang disampaikan garis besar laporan yang disampaikan oleh setiap peserta pada saat progres laporan setiap pekan. Jadi ya, Mbak. Nah, cukup, terima kasih informasi yang kita sampaikan. Pak Umar. Oh iya, bertanya. silakan. Moga boleh. Maaf, tadi terlempar sinyal. Iya. Gimana, Bu? Saya kemarin waktu technical meeting kan terlambat, jadi saya belum. Untuk yang dikirimkan bukti transaksi yang di Google Drive itu screenshotan chatan dengan peserta atau negosiasi, apa ada foto saat mengirimkan barang, Pak? Oke, yang dikirim di Google Drive cukup nota penjualan, Bu. Oh iya. Tidak ada yang lain ya? Tidak ada yang lain. Nanti evidence atau bukti-bukti penguat yang lainnya silakan disimpan sendiri oleh peserta dan dikeluarkan saat diperlukan. Begitu, Bu. Oh iya, soalnya kemarin kan sempat yang awal pertama enggak bisa pakai link aja, itu kan ada yang tunai juga. Itu dilaporkannya itu saya bingung detail top up apa. Oke, nggak apa-apa, boleh nanti memang kita sih karena space yang ada di link Google Drive di Google Drive itu memang space-nya kan kita terbatas ya, Bu. Sehingga kita hanya perlu di-upload atau untuk masing-masing konsumen saat melakukan penjualan. Nah, jadi nanti kita bisa ukur drive itu cukup atau enggak. Jadi setelah 1 pekan kita lihat masih berapa penyimpanannya dan seterusnya, kita perlu nambah lagi untuk jumlah untuk bisa menampung bukti transaksinya. Maka bukti-bukti pendukung yang lainnya itu disimpan sendiri oleh peserta dan dikeluarkan jika diperlukan. Mengkanan, Bu Lis. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Misalnya Bu Lis. Oke. Assalamualaikum. Mungkin ada tambahan dari Pak Amin, Mas Prian atau Bu Dwi Karyani atau yang lain? Jika memang sudah tidak ada lagi, Mas Prian? Kalau saya cukup, Pak. Bisa dilanjut. Ya. Terima kasih, Mas Prian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta untuk kegiatan sosialisasi progres report untuk setiap pekannya. Waktu dan jadwalnya nanti akan saya share melalui grup, baik itu pembimbing maupun grup peserta.
kita rencanakan memang kita mulai di jadwalnya di pagi, hari Minggu pagi, jam 9. Ya, waktu pasti nanti lihat di link yang kita kirim ke grup peserta dan pembimbing. Terima kasih. Demikian koordinasi pada kesempatan siang hari ini. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pak, izin bertanya. oh, ada pertanyaan lagi. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Belum saya tutup. Alhamdulillah. Mudah al-fatihah, alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, Dek. Ini. Suaranya terputus ya, Mbak? Jika sinyal kurang bagus, silakan tulis di kolom chat, Mbak. Ini pertanyaan presentasi dimulai hari apa ya, Pak? Presentasinya kita mulai besok hari Minggu, Mbak. Oke. Silakan yang mengajukan pertanyaan bisa live kalau memang sinyal memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, silakan tulis di kolom chat. Saya tunggu kadang 1-2 menit. Atau jika masih ada pertanyaan lagi, peserta bisa coba sampaikan di grup WhatsApp dari peserta. Baik, Pak. Oke, cukup ya, Mbak? Oke. Terima kasih. Demikian untuk koordinasi sosialisasi progres report untuk setiap pekannya. Dan sekali lagi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran seluruh peserta, Bapak Ibu guru membimbing, segenap panitia, dan Bapak Ibu segenap dewan juri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, halo. Gimana kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Wah, jadi dari Lampung jadi lemu ya, Bu ya. Tahu aja ya, perkembangan tambah gendut. Ketularan gajah. Itu loh Pak Umar, kursinya kursi direktur Pak Umar. Di rumah nih, ini di rumah. Calon kepala sekolah ya. Oh, Kadoan. Ya. Lara kadoan apa? Ini besok Minggu ya? Ya, hari Minggu Pak Buble. Dalam, Pak. Pak Ari. Dalam. Itu sertifikat yang di Pak Amin. Mungkin nanti yang di Pak Amin saya ambil. Setelah itu saya kirim ke Pak Ari ya. Oke. Nanti saya sudah dibawa Pak Faris. Di Mas Faris. Oh, kalau udah di Mas Faris malah saya ambil aja di Mas Faris di kantor. Iya, katanya nanti ketemuan di apa? Pelatihan atau magang itu loh sama Pak Umar. Oh, ya. Mungkin kalau di kantor kan lebih dekat lagi. Iya, yang pet itu. Mas Ari. Dalam. Mas Ari kapan ke Semarang? Belum ada agenda sih, Pak. Tapi rencana juga dalam waktu dekat ini sih. Nanti mampir. Jangan lupa mampir. Maunya ke Padang itu Pak Amin. Pak Umar, Pak Amin. Ya. Udah enggak ketemu yang di Solo yang untuk tempat magangnya yang kita? Kalau ada misalkan. Oh, Pak Umar itu ya. Oh, Bu Pre. Iki ketinggalan jenengan. Piye, lo? Ya, engko kita sudah mulai agendakan ketemu sama Ketua MGMP Jawa Tengah sama beberapa teman-teman sama Pak Amin juga. Jadi kita udah mulai planningkan kalau online dengan Iduka. Itu ya. Kalau TOT semuanya kelas digital itu saya kan mandat sama Pak Angga sama Bu Anggita. Jadi sepenuhnya beliau-beliau yang kendali.
Tapi makanya untuk ini kan ingin melebarkan lagi tempat PKL di mana untuk siswa yang di daerah Solo itu sudah kira-kira sudah ada perkembangan ada belumnya gitu. Offline atau online? Kita mau buka kesempatan PKL online loh, Bu. Ya. PKL online. Online. Ya, online. Yo, PKL ngon Bupre. Yo. Jadi online-nya di Iduka di Semarang supaya Bupreh bisa ke Semarang, ada alasan ke Semarang gitu loh. Oh. Ya, kalau Bupre bukan PKL tapi magang guru Pak Amin. Oh. Ya. Jadi nanti pengurus magang guru di Semarang. Jadi programnya sambil magang, sambil ketemuan, referensi ke Semarang gitu. Belajar sambil berekreasi. Ya, cocok. Pak Min, linknya besok hari Minggu ya Pak Min? Siap. Jam 9 ya Pak Min? 9 apa 8 Pak? Kemarin sepakat jam 9 ya Pak Min? Oh iya. Oke. Oh Pak Amin lupa ya ke agenda nih wi. Gayane sibuk ya Bu. Aslinya iki ya mangan turu ya Bu. Agendanya oke banget. Ya pada Bupreh lah ya. Iya tuh Bupreh kok. Oke, ini sampun. Apakah sudah? Oh, masih ada lagi? Cukup. Sampun. Ya. Cukup Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Oke, terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk.